Halo, selamat datang kembali di diskusi kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih buat Anda. Judulnya, Manusia Memang Lemah, bahkan cenderung abai terhadap peringatan Allah. Kita bakal coba telusuri gimana sih sumber ini melihat pola respons manusia ke para nabi, utusan Tuhan sepanjang sejarah. Tujuannya, ya supaya kita bisa nangkap inti pesannya dan kenapa ini penting buat Anda pikirkan. Oke, mari kita langsung bedah isinya ya. Satu hal yang langsung kelihatan jelas banget dari sumber ini tuh, kayaknya ada pola yang terus berulang gitu. Para pembawa pesan ilahi ini seringnya itu nggak disambut baik, malah ditolak. Sumber ini ngasih contoh. Misalnya Nuh, dia kan membangun bahtera itu sambil diejekin sama orang-orang di sekitarnya. Terus ada Musa. Wah ini tantangannya double ya. Bukan cuma Fir'aun, tapi juga bangsa Israel sendiri kadang suka ngeluh dan ragu gitu kan. Di penjara, bahkan dilempar ke sumur. Ini kan bukan sekedar penolakan biasa ya, udah masuk ke level yang, wah, ekstrem. Betul sekali. Sumber ini memang menekankan itu. Jadi penolakan itu seringkali bukan cuma nggak suka atau nggak setuju aja. Tapi ya itu tadi, seringkali berujung pada penganiayaan fisik, bahkan pembunuhan. Ada kutipan yang kuat banget dari Matius pasal 23 ayat 37 yang disorot di sumber kita. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini kan nunjukin betapa konsisten dan dalamnya akar penolakan ini dalam sejarah yang diceritakan sumber tersebut. Tapi, nah menariknya nih, sumber ini juga nggak cuma cerita soal penolakan melulu, ada juga sisi lainnya. Ada kisah Yunus dan kota Niniwe, ini agak anomali ya. Gimana ceritanya satu kota besar gitu bisa serempak bertobat cuma karena dengar peringatan dari Yunus. Ini kayak ngasih harapan gitu, bahwa penerimaan itu ya mungkin terjadi meskipun kayaknya langkah banget. Cuma ironisnya sumber juga mencatat kalau Yunus sendiri malah nggak senang gitu loh ngelihat Niniwe bertobat. Jadi tambah kompleks ya ceritanya. Iya. Atas Yunus ini memang bikin mikir ya. Nah ini jadi pertanyaan lagi kan. Kalau udah tahu risikonya gede, kalau penolakan itu sering banget terjadi, terus kenapa ya Tuhan? Menurut sumber ini kok tetap aja gitu ngutus para nabi ini? Sumber ini menafsirkannya sebagai bukti kasih dan kesabaran Tuhan yang luar biasa. Seolah-olah Tuhan nggak mau membiarkan manusia jalan tanpa peringatan gitu. Dan pesan yang dibawa para nabi ini juga macam-macam, disesuaikan sama kondisi zaman mereka. Ada yang isinya peringatan keras soal penghakiman, kayak Nuh atau Yeremia. Ada yang menyeruain keadilan sosial, kayak Mika dan Amos. Ada juga yang fokus melawan penyebaran berhala, contohnya Elia. Terus ada janji penghiburan dan pemulihan di masa sulit, kayak Yesaya, Yehezkiel. Sampai panggilan pertobatan yang, mendesak banget dari Yohanes Pembaptis. Nah, sumber ini kemudian kayak mengarahkan kita ke akar masalahnya, yang sebenarnya udah disebut di judulnya itu sendiri. Manusia memang lemah, bahkan cenderung ablai. Jadi seolah-olah ada kecenderungan alami gitu dalam diri manusia untuk mengeraskan hati. Terutama kalau pesannya itu menantang zona nyaman atau minta kita berubah. Jadi pola historis penolakan nabi ini, kalau menurut sumber ini ya, terkait erat sama sifat dasar manusia itu sendiri dalam merespons panggilan atau kebenaran yang mungkin lebih tinggi. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya buat Anda, sumber ini pada dasarnya ngasih gambaran sejarah yang lumayan konsisten. Utusan Tuhan datang bawa pesan, seringnya ditolak, tapi Tuhan tetap setia mengirimkan mereka. Ini kan berarti menempatkan semacam tanggung jawab di sisi kita sebagai penerima pesan ya. Pertanyaannya jadi, apa dong artinya pola ini buat kita sekarang? Ya, dan sumber ini menutup pembahasannya dengan kutipan yang menurut saya sangat relevan dan ini ditujukan langsung ke pendengarnya, ya termasuk Anda. Dari Ibrani pasal 3 ayat 15. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pesan ini kayaknya melampaui konteks sejarah para nabi itu sendiri ya. Jadi relevan kapan aja kita mendengar sesuatu yang menantang kita secara pribadi. Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi ya buat Anda. Di zaman sekarang ini kan informasi banyak banget, suara dari mana-mana. Gimana ya caranya kita bisa lebih peka mengenali pesan-pesan yang mungkin penting, entah itu dari ranah spiritual, etika, atau bahkan sains, yang mungkin awalnya terasa nggak nyaman, tapi siapa tahu justru itu yang bisa membawa perubahan baik. Apakah kita punya kecenderungan yang sama kayak yang digambarkan sumber tadi, langsung nutup telinga gitu aja? Kita berani buat berhenti sejenak,
dengerin, mempertimbangkan meskipun itu artinya harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu mungkin yang perlu kita renungkan masing-masing.